sana milik Galwe Rempah di salah satu warung rempah untuk kesehatan masyarakat Kota Jambi. Gimana Bang Wisnu kabarnya sore ini? Baik, Bang Yogi. Ini cukup mengejutkan karena harus bicara apa adanya itu. Seperti filosofi di Thailand ID ya. Kalau bertemu Bang Yogi ini kan mikirnya bicara apa adanya. Ini udah lama Bang ya tempatnya ya? Sudah hampir 3 tahun. Di akhir tahun ini di 2021 kita masuk tahun keempat. Oh Januari nanti ya? Januari. Oh keempat. Kebayang nggak Bang bangunnya sampai tahap sudah ini perjalanan 4 tahun kan panjang ya? Kebayang nggak sudah sampai seperti ini? Ya, bukan cuma terbayang tapi masih terasa Bang Yogi. Karena saya harus bicara apa. Masih terasa. Masih terasa ya? Ya, karena di awal saya berinisiatif membuka warung ini, pertama memang menimbulkan tanda tanya besar di lingkungan orang-orang dekat saya. Saya memutuskan untuk berhenti dari kegiatan-kegiatan saya sebelum ini dan mencari pilihan satu kegiatan yang secara prinsip Jelas masa depannya ya? Ya, harus punya masa depan untuk ekonomi keluarga. Kenapa? Karena pasti dengan berhenti dari kegiatan saya tidak ada income, sehingga ini harus menghasilkan. Tapi saya terbebani juga harus bermanfaat. Jadi harus punya masa depan, Ya, harus punya manfaat. ya. Nah, di awal waktu saya mulai membuka, kita di wilayah kita ini hampir semua wilayah itu membuka kopi. Kopi dan betul-betul sedang Trennya lagi kopi Bang? Tren sedang kopi. Nah, saya tidak melihat ada hal yang spesifik dari usaha berdagang membuka warung kopi. Kemudian saya kira kalau semua orang membuka kopi maka ruang kompetisinya menjadi besar. Nah, saya ini kan orang penakut Bang Yogi. Saya tidak berani berperang. Apalagi dengan modal yang kecil ya? Apalagi dengan modal yang sangat-sangat kecil. Ini kan ceritanya kan banyak orang yang tidak mendukung abang dulu Ya, untuk membangun ini ya, dan modalnya sangat minim, ya, hanya modal semangat kan, ya, betul. dengan duit yang hanya ratusan ribu gitu kan. Nah itu gimana ceritanya tuh? Ya, keberanian saya untuk berhenti dari kegiatan itu memang konsekuensinya tidak ada income. Tidak ada income. Kita memang tidak punya uang lebih untuk membangun usaha baru. Tapi saya meyakini membuka usaha rempah, minuman rempah dengan melakukan penyesuaian nih Bang. Ya. Kalau saya nggak mau nih orang minum rempah, minum resep-resep tradisional, tapi kemudian image yang muncul kampungan lu, gitu kan. Itu yang saya tidak mau. Iya. Yang saya tidak mau. Tapi saya mikir dia minuman tradisional, tapi orang tidak merasa kampungan. Karena memang bagi saya minuman tradisional bukan sesuatu yang bisa menjustifikasi orang kampungan. Orang kampungan atau tidak, menurut saya kan faktornya berbeda dengan itu. Ya. Dan memang di awal keluarga saya khawatir sewaktu saya membuka ini bisa jalan atau tidak, bisa ada income atau tidak nih. Ada peminatnya atau tidak? Ada peminatnya atau tidak. Belum lagi cerita bahan baku. Bahan baku yang sulit, yang tidak pasti, harga bahan baku yang turun naik. Sehingga beberapa keluarga yang mungkin dalam tanda kutip merasa dirinya ahli ekonomi menyatakan usaha saya tidak pantas. Tidak punya masa depan. Tidak punya masa depan. Tapi abang tetap jalan ya? Ya, saya tetap jalan karena tapi pada pengalaman pribadi kan, ya, saya merasa rempah-rempah, rimpang, akar kayu dan yang diolah dengan resep-resep tradisional itu sangat bermanfaat.
waktu itu saya meyakini betul itu. Karena memang itu karena saya dulu waktu kecil anak yang baik dan patuh. Tidak pernah macam-macam Bang ya. Tidak macam-macam. Jadi waktu itu ibu saya kena kanker payudara dan ya harus diangkat kanker payudara. Waktu itu teknologi pengobatan mungkin belum sebaik sekarang ya. Belum sebaik sekarang dan beberapa orang yang berbarengan dioperasi bersama ibu saya itu juga tidak bertahan lama. Usianya tidak bertahan lama. Ada yang hanya 3 bulan, ada yang hanya 3 tahun. Tapi ibu saya bisa berpuluh-puluh tahun bertahan lama dengan ramuan tradisional. Menurut saya iya, karena selama proses pengobatan almarhum ibu saya, beliau selalu meminta saya untuk merebuskan. Wispa tolong rebus ini. Tadi kan karena saya anak yang paling saya. Kemudian itu untungnya jadi anak yang patuh Bang ya. Ya, termasuk yang luar biasa juga menurut saya waktu mengiris-iris mahkota dewa. Itu punya teknik tersendiri. Tidak teknik sebetulnya. Hanya mengiris biasa. Tapi waktu itu hampir tidak ada orang yang mempercayai mahkota dewa itu sesuatu yang bermanfaat bisa. Nah, berjalan waktu, berjalan tahun, hari ini saya meyakini ibu saya dengan kanker yang sudah dioperasi dan bisa bertahan lama, yang bisa membuat dia bisa bertahan lama itu ya rempah. Nah itu Bang Yogi, karena patuh meskipun ibu sudah tidak ada, saya tetap merasa ini baik bisa dikonsumsi orang lain. Oh, jadi lebih kepada ke situ Bang ya? Iya. Jadi Abang sebenarnya ingin membangun warung rempah ini untuk memberikan manfaat kepada banyak orang. Betul. Kalau soal ada keuntungan itu bonus lah Bang ya? Ya, saya hanya percaya kalau kemudian minuman ini Bang Yogi minum merasa ada manfaat, saya yakin Bang Yogi akan balik. Saya yakin apa anggapan kawan-kawan, keluarga, siapa yang mau beli minuman ini bukan sesuatu yang secara akademis harus saya percaya, tidak. Saya meyakini suatu orang yang tidak mengenal rempah, tidak mengenal rimpang, tidak mengenal kayu, kulit kayu, akar kayu, dan dia mengkonsumsi itu, maka dia akan balik. Oh gitu ya? Ya. Jadi sebenarnya keinginan Abang itu memang sudah lama untuk membangun ini? Tidak juga. Keinginan itu betul-betul kemudian menjadi kuat sewaktu warung mulai jalan dan ada beberapa testimoni yang memang membuktikan dia bermanfaat. Ya, misalnya nih, saya pribadi ya, nanti Bang Yogi bisa coba nih. Ya, saya pribadi, saya konsumsi produk saya sendiri. Nah, terus saya harus menjemput anak. Kebetulan hari sudah hujan. Ya. Biasanya saya kalau jalan lihat orang berhenti. Takut demam, saya tidak. Terobos hujan? Terobos hujan, meskipun sampai di sekolah jemput anak, ada teman-temannya yang nggak dijemput, saya anterin. Walaupun 1 jam, sampai 1 jam setengah kami berhujan-hujan sampai menggigil. Saya pulang sampai di rumah mandi, tidak mengalami hal-hal yang. Karena Abang sudah sering mengkonsumsi Karena rempah saya ini. terus-menerus. Jadi fisik kita jauh lebih kuat. Daya tahan kita meningkat. Imun tubuh lebih Ya. kuat. Nah, manfaat yang seperti itu dari pengakuan kawan-kawan yang mengkonsumsi menyatakan betul itu salah satu manfaat. Sehingga memang dari hari ke hari, warung kita terus peminatnya terus bertambah. Tapi kawan-kawan Abang sebenarnya yang Abang paling terasa gitu kan, manfaat apa yang paling besar yang dirasakan kawan atau misalnya kolega dari rempah yang Abang alami? Kalau yang dianalisa secara mudah ya, kalau dianalisa secara rumit kan tidak memadai kita Bang, karena peralatannya cukup banyak macam-macam. Kalau yang secara mudah,
kawan-kawan kalau mengkonsumsi hari ini, besok dia merasa energinya bertambah. Oke. Dia beraktivitas bisa lebih baik dari sebelumnya. Iya. Kemudian kemampuan dia berpikir selama bekerja itu juga dia nyatakan saya lebih fresh dan lebih smart. Dan dia tidak gampang lapar. Tidak gampang lapar sehingga memang waktu bisa diisi secara maksimal. Itu yang secara sederhana, secara cepat bisa kita lihat manfaatnya. Rasakan. Iya. Maksud saya tuh, apakah ada penyakit serius yang secara sederhana pun paling tidak terbantu dengan rempah abang? Oh iya, ada beberapa kasus. Misalnya salah satu sahabat kita, kebetulan dia ada kista, dan dia mengkonsumsi secara rutin selama 24 hari. Testimoninya ada. Nanti pun jika ada yang ingin berdiskusi bisa saya berikan nomor HP-nya. 24 kali dia minum, kistanya pecah. Jadi selama 14 tahun dia mengalami itu, dan secara kebetulan dia mungkin mengkonsumsi ini rutin, kistanya pecah. Wah, itu testimoni yang luar biasa, dan itu juga menjadi momentum warung kita berkembang. Produk kita rempah ini mulai tidak lagi orang melihatnya seperti di awal. Pengakuan masyarakat pelanggan terhadap rempah rimpang herbal itu bermanfaat secara langsung, itu mulai saya terima. Bahkan beberapa waktu kemudian warung kita yang sebetulnya ingin kita desain seperti kafe, kadang-kadang berubah menjadi seperti klinik, Bos. Jadi tempat konsultasi ya? Iya. Jadi banyak juga yang merasa ingin sehat dengan tidak mengkonsumsi obat-obat kimia, akhirnya berkonsultasi. Nah, dari situ sebetulnya prosesnya malah jadi lebih memperkuat kami, karena kemudian kami menerima masukan soal ini ada bahan manfaatnya ini, ada bahan lagi yang manfaatnya ini. Karena kan si konsumen kan punya testimoni, Ya, nah itu menjadi tambahan abang lagi untuk ini apalagi yang mau diramu nih. Betul. Atau ini maksimal, ini kurang maksimal, ya kan? Iya. Jadi kan dapat impact lah ya. ya. Nah, itu yang jadinya jadi tambah ini bang ya, Iya. tambah berkembang ya. Bahkan ada rekomendasi-rekomendasi yang, Bang, kalau ini ditambah ini rasanya bisa lebih enak. Dan kami kemudian tidak langsung membuang masukan-masukan itu, bahkan melakukan uji coba. Nah ini kan abang mungkin punya rumus nih kan soal bagaimana meramu rempah. Apa saja yang abang pertimbangkan? Faktor rasa, faktor manfaat, faktor jumlah bahan baku yang kalau bisa jangan lebih dari sekian jenis. Itu seperti apa tuh bang? Ya. Resep abang itu. Nah, pertama kita sepakat ya nih, Bang Yogi ya. Kita mau kalau kita mengkonsumsi rempah ini tidak kampungan. Ya. Ya, kita mau justru masyarakat kita yang mengkonsumsi rempah ini merasa justru menjadi orang modern, orang maju. Kenapa? Karena sehat dan tidak ada efek samping. Nah, kemudian konsekuensi dari itu, kami mendesain tempatnya tidak seperti warung-warung jamu. Nah, kami berharap sebetulnya ya kan nanti Jamu itu kan identik jamu kuat bang ya. iya, tidak seperti itu. Kita mau dia santai, Kita jamu sehat lah ya. jamu sehat. Tapi enjoy santai. Ya, walaupun kadang-kadang bisa memperkuat juga. Karena kan tidak ada efek samping loh itu. Iya. Yang ada kan efek depan. Pokoknya dokter ya. Fit ya kan. Ya, jadi kalau mau upacara, saya rekom minum jamu saya dulu. Jadi pas lancan depannya kencang. Oke, kembali ke laptop bang tadi. Lupa bang ya tadi. Itu tadi kan diramu. Apa aja yang menjadi resep Ya. itu gitu kan? Jadi karena mau modern tadi ya, mau tidak kampungan tadi, kami kemudian membuat SOP setiap produk yang kita taruh, yang kita
beneran ditaruh di atas meja ini, uh, itu pertama rasanya harus dapat, rasanya harus enak, tidak terlalu pahit lah ya. ya tidak terlalu pahit. Bahkan kalau perlu enak, Ya. ya, karena terbukti nih beberapa menu kita enak rasanya. Enak. Yang kedua, penampilannya harus menarik. Oke. Penampilannya harus menarik. Elegan lah ya, anggun ya. Orang lihat, waduh keren. Orang lihat, kalau kita lihat rebusan-rebusan tradisional itu, lihat aja gitu udah mulus. Orang ekspektasinya udah aneh-aneh kan. Nah yang ketiga benefit, manfaat. Itu harus berubah. Itu 3 faktor itu paling penting. Ujung-ujungnya memang bermanfaat bang ya. Nah ini apa ini bang? Kalau boleh tahu nih. Ini kayaknya apa ini? Bawang putih bang ya? Ya ini bawang putih ya. Makanya tadi face, penampilan, rasa, dan manfaatnya terwakili nih. Ya penampilannya kan tidak lecek nih, Iya. masih rapi terbungkus dengan kulit bawang putih. Nah, rasanya juga harus enak. Ini bawang putih hitam. Nah dia kan dengan teknologi yang kita olah dia berubah menjadi hitam. Dan kemudian rasanya seperti permen asam Jawa. Oh, masih ada manisnya. Iya. Ada kelatnya. Iya. Dia jadi enak. Ini diapain nih bang? Langsung dimakan bisa ini. Langsung makan. Kira-kira manfaatnya secara kesehatan apa ya? Ini banyak. Ini untuk kawan-kawan yang menderita diabetes, darah tinggi. Kalau ada gejala benjolan-benjolan ke arah cancer atau kista, dia cepat mengantisipasinya. Imunitas juga. Imunitas terbantu ya? Ya, bahkan beberapa pelanggan yang sudah mengkonsumsi ini, mereka menyatakan bisa menurunkan berat badan. Oh gitu? Dari beberapa yang secara tetap. Asal rutin ya? Asal rutin. Tiap hari bang? Iya, setiap hari. Bisa menurunkan. Bisa. Berarti dia semacam membuang racun-racun dalam badan kita ya? Iya. Nah, Bang Yofi mungkin bisa coba. Nikmat sekali rasanya. Ini juga bisa dimakan tanpa minum ini? Ya, Karena enak. ya. Apalagi kalau pas, Kayak asam Jawa? ya, pas nggak ada lauk di rumah boleh nih. Karena memang enak. Tapi ini tidak ada batasannya bang ya? Misalnya ini dimakan cuman boleh 3 atau 4 gitu atau bebas ya? Ya maksimal 7 siung sekali makan. 7 siung. Karena dia 1 siung ada. Apakah ini juga bermanfaat untuk misalnya katakanlah perempuan untuk kecantikan gitu bang? Ya, ini pengalaman istri saya. Dia ada flek karena sisa-sisa masa mudanya yang suka pakai bedak pemutih kemudian menghitam. Nah, sejak rajin mengkonsumsi ini dan hanya mencuci mukanya dengan sabun bayi, fleknya hilang. Tambah cantik ah. Tambah cantik. Tambah sayang abang ya? Waduh, cantik luar dalam ini bang. Luar biasa. Makanya anak saya 5 makanya. Karena istri saya begitu cantik. Rajin lagi konsumsi. Tapi anak abang banyak mungkin karena pengaruh abang jualan rempah juga kali ya? Oh iya. Kami suami istri sehat. Itu bonus dagang rempah Bang Yogi. Ada-ada aja Bang. Memang bicara apa adanya. Iya, itu kan bicara padanya bang. Ini sore yang cerah, ya kan? Ya terasa kayak apa tadi tuh bang? Asam Jawa itu. Lapar ya. Tapi sebenarnya berapa macam menu yang abang konsum abang boleh dibilang sajikan di warung?
yang secara rutin selalu tersedia setiap hari gitu kan. Ya, yang sangat populer dengan kita itu kita kasih nama segalo rempah. Segalo rempah. Segalo rempah. Bisa saya mintakan? Oh iya, Dihidangkan sebentar. siap-siap. Segalo rempah. Nah ini apa ini? Macam rempah itu deh. Ada Ya. jahe ya. Ya, Bang Yogi. Nah, ini yang yang cukup populer nih di kita ya. Terutama nih sejak. Tapi kita sepakat dulu nih Bang Yogi. Ini apa adanya betul nih ya. Warung kita ini kita buka sebelum ada COVID. Oke. Sebelum ada corona. Waktu kami membuka warung ini, kami sama sekali tidak terbayang akan ada corona. Semua orang kan. Semua orang tidak terbayangkan, Bang. akan ada corona. Iya. Tapi begitu corona datang, nah maka ketua tim COVID Provinsi Jambi nih misalnya, ya menantang nih, membangun challenge. Ayo Pak Wisma bantu dong, bikin nih. Ikut juga nih, apa nih yang bisa membantu masyarakat untuk melawan corona. Paling tidak untuk membuat imun tubuh jadi tambah kuat. Betul. Nah itu puncaknya memang kami menghasilkan ini, tapi ya secara prinsip ini bahan yang selalu kita gunakan dalam semua produk kita. Nah misalnya ini jahe merah dan jahe putih. Tahu Bang Yogi sama jahenya? Nah ini secang. Secang ya. Ya kalau orang Jambi bilang sepang. Sepang Ya ini ini banyak. memang cuma dari Jambi Bang ya? Tidak, ini hampir seluruh Indonesia ada dan hidup di daerah pinggiran sungai. Oke. Cuma namanya aja beda-beda. Ya, kalau di Jambi Ini semacam akar atau Bang? ini kayu, Oh kayu. kayu yang di Berarti pohon ya? ya, pohon. Nah, kemudian ini pasak bumi, tapi kalau yang kita pakai ini bendaro putih. Bendaro putih. Kalau Idealnya pakai pasak bumi. kalau kami malah membuat pilihan dengan bendaro putih. Oh, oke. Pasak bumi dengan bendaro putih itu daunnya sama, tapi kalau yang pasak bumi di bawahnya coklat, daun di bawahnya coklat. Dan lebih pahit Bang. Lebih pahit. Makanya lebih bagus bendaro putih. Ya, ini bendaro putih dia lebih kecil. Dia mungkin satu family, satu apalah ya, Satu keluarga. satu keluarga tanamannya. Tapi orang Jambi lebih mengenal ini, bendaro putih. Karena rasa pahitnya juga lebih sedikit daripada Bumi ya. Nah ini sebetulnya ekstrak dari beberapa rempah, rimpang, herbal, kulit kayu yang memang dalam setiap menu kita dibutuhkan tapi sedikit. Oke. Dibutuhkan tapi sedikit. Nah misalnya yang ada tanaman menalu dari suku anak dalam, terus taksus misalnya. Nah selalu kita ekstrak dan kita olah menjadi seperti ini. Seperti apa ini? Apa kalau orang bilang itu apa ya? Itu sudah kayak model asam Jawa juga tapi kental Ya, Bang. karena dia kita awetkan dengan gula merah. Oh. Nah, jadi penahannya gula. Berarti itu termasuk tahan lama Bang ya? Tahan lama, ini bisa 2 minggu, 3 minggu. Jadi kalau dalam proses membuatnya, nah ini dimasukkan dalam gelas, kita seduh dengan air panas semua bahan ini. Nanti bisa kita lihat. Nah ini yang terbaru betul, yang news betul Bang Yogi. Nah inilah solusi yang kemudian kita berikan untuk kawan-kawan yang atau masyarakat yang mau meningkatkan imunitas. Ini daun sungkai. Daun sungkai. Jadi caranya daun sungkainya direbus, nah, air rebusannya itu disiram ke bahan yang ini. Oh, jadi hanya itu yang direbus Bang Ya, hanya ini yang direbus. Ini disiramkan di Ya. sini ya. Baru dikonsumsi. Baru dikonsumsi. Memang sampai hari ini ada beberapa kawan-kawan yang menderita terpapar COVID. Kita
kita bisa bantu mempercepat proses penyembuhannya, Bang Yogi. Jadi sudah ada yang 6 hari swab dari dia 22, swabnya 22 bisa naik di 30, kemudian 2 kali minum dia terbantu naik ke 30, dan 5 kali minum dia sudah di 42 sudah negatif betul. Tapi pokoknya kita di sini bukan menyembuhkan, hanya mempercepat. Ya, membantu karena memang mempercepat karena imunitas tubuhnya terbantu lebih kuat dari sini. betul, karena kan Untuk melawan penyakit COVID-nya. betul, karena kawan-kawan itu kan ada yang dirawat di ruang isolasi. Tentu selama berada di ruang isolasi ada perlakuan. Nah, kita hanya memberi tambahan dan memang secara empiris terbukti mempercepat proses penyembuhan itu. Itu yang kayaknya tim gugus merasa berterima kasih, Bang ya. Ya, termasuk ada beberapa yang dikirim ke tim COVID Jakarta misalnya, tim COVID nasional. Saya tidak tahu apakah memang dikonsumsi di sana atau dilakukan uji terhadap itu, tapi Mungkin kita kalau- sudah paling tidak sudah ikut berusaha nih, Bang Iya, Yogi, karena- berkontribusi untuk membantu pemerintah mengatasi. Karena kita tidak bisa berdiam diri, Bang. Ya, Ya kan? sepakat Kita saya. sekecil apapun kita upaya lakukan pemulihan, bantu dari dalam, kan? Ya. Membantu teman-teman kita, kan? Ya. Tapi ini kira-kira sudah sampai keluar dari Jambi atau gimana, Bang? Ya, Sudah pernah dikirim sama teman-teman keluar dari Jambi? ya kalau Jakarta, Bogor, Bekasi, ya, Bandung, Probolinggo, nah itu kita sudah sering kirim berapa. Medan juga, Palembang juga kita udah beberapa kali kirim. Nah, spesial sebetulnya yang memang dengan Sungkai ini sekarang cukup banyak yang bisa dikirimkan ini. Tapi kayaknya memang di luar dari COVID ini bagus dikonsumsi tiap hari, Bang. Ya. Atau secara berkala ya. Itu dengan Supaya fisik lebih kalau sehat, untuk ya. hanya menyehatkan satu set rempah ini itu hasil olahannya untuk 2 kali minum. Untuk 2 kali minum. Oh, bisa 2 kali minum, Bang? Ya. Kalau yang sudah positif terpapar 3 kali 1. Oh, 3 kali 1. Jadi prosesnya memang cepat betul bisa membantu menyembuhkan dan meningkatkan imunitasnya. Nah, Ya. ini memang boleh dibilang selalu tersedia, Bang ya? Ini ready. Ready, Ya, ya? ready. Dan ini juga Bang Yogi, ini kita pernah kirim ke Thailand, ke Malaysia, ke Turki. Nah, tapi saya tidak tahu terakhir kita kirim ke Turki itu kayaknya berhenti karena prosedur ya, administrasi ya. Ya, repot, Bang ya. Ya repot, harus begini, harus begitu. Ya biasalah kan, lintas negara. Tapi saya kira ini menjadi perspektif ke depan. Perspektif ke depan. Bagaimana kemudian rempah-rempah kita di Jambi ini bisa menuju pemanfaatan se-Indonesia, Bahkan keluar dari Indonesia. bahkan jika memungkinkan tentu dengan support dan bantuan pemerintah siap menuju dunia. Karena kan sekarang sepertinya pemerintah mendukung upaya pemanfaatan obat-obat tradisional ini, Bang ya. Iya, iya, Herbal, ya kan? iya betul. Kayak seperti ada yang surat edaran kemarin ya. Ya, dari Kemenkes kan sudah menyatakan, mengizinkan, bahkan membantu untuk apa? Untuk masyarakat mengkonsumsi rempah dan herbal. Sudah, Bang Yogi. Jadi maaf sebentar. Jadi beberapa tanaman kayaknya dinyatakan memang bermanfaat seperti jahe, Ya, ya kan? ya, Mudah-mudahan Sungkai juga ya. nanti ya. Jadi ini kan ada dari Kementerian Kesehatan surat edarannya nomor 02 nih Bang Yogi, 0202 2020 ya.
pemanfaatan obat tradisional untuk pemeliharaan kegiatan, pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan, termasuk untuk pada masa darurat COVID ini. COVID Corona. Dan kementerian pun di dalam surat edaran ini merujuk pada empat resep rempah langsung disajikan dalam surat edaran ini. Misalnya pegagan 1 jumput, jahe merah 1 ruas ibu jari, temulawak 1 iris, gula aren, air bisa direbus. Artinya ya senang juga nih saya nih kalau pemerintah kemudian mengakui bahwasanya hal yang di awal saya dianggap tidak logis karena menjual produk yang tidak ada manfaat, ternyata kemudian pemerintah mengakui. Nah, pemerintah lagi berupaya, ya yang ada kan rempah-rempah kita di negara kita ini, ya itulah yang mungkin bisa dimanfaatkan, Bang, ya kan? Ya. Untuk mengatasi situasi darurat pandemi ini kan. Betul, kalau itu betul. Tapi ya, mbok iyalah masyarakat kita yang cerdas sendiri, Bang Yogi. Iya. Ya, kenapa? Masa kita tidak melakukan apa-apa nih dalam menghadapi ini? Hanya cuma bisa pasrah. Iya, hanya bisa pasrah. Sementara kita punya kekayaan resep-resep tradisional yang sifatnya untuk kesehatan itu berserak di mana-mana. Beragam macamnya. Mungkin jutaan tanaman. Iya. Dan itu semua setiap orang di rumah bisa membuat sendiri. Bisa membuat sendiri. Yang terpenting siapkan rempah, rimpang, beberapa bahan yang biasa untuk bumbu dapur itu ready stock saja di dapur. Ambil beberapa, seduh saja. Nah, hanya menurut saya sesuaikan. Jadi kami nih ya Bang Yogi ya, karena kan kami juga kan so ahli lah ini ya. Masa sudah sekian tahun bergelut di rimpang rempah ini masih tidak menjadi ahli kan? Iya. Paling tidak kami bisa sok-sok ahli. Sok-sok master lah ya. Terus melakukan uji coba terus dan berusaha mengenali karakternya. Iya. Kemudian mengenali kombinasi antara rempah ini dengan rempah ini. Ya, dia bisa dipadukan atau tidak. Dari segi rasanya pengaruhnya seperti apa. Nah, jadi sehingga kami kemudian membagi golongan rempah ini 3. Oke. Ya, panas, netral, dingin. Bagi 3. Nah, selama prinsip memproduksi sendiri itu tidak lari dari 3 ini, itu cukup. Misalnya jahe ya. Jahe itu kalau kita minum kan Bang Yogi panas nih. Ya. Apalagi kalau siang-siang minum jahe, wah terasa panas. Ya. Tapi kita waktu minum kunyit tidak terasa. Kalaupun ada terasa, tidak seperti terasa jahe. Ya. Nah, jadi jahe ini golongannya panas, kunyit ini kami golongkan dia netral. Tapi kunyit dalam jangka panjang, kemudian kita merasa ada manfaatnya. Ya. Nah kemudian air ini yang sifatnya mendinginkan, misalnya selasih. Ya, saya pribadi kalau suhu tubuh saya sedang merasa panas, terlalu panas, saya selalu seduh selasih dan biasanya spontan turun. Langsung terasa enaknya, Pak. Nah, selama memproduksi aman di rumah, itu saya anjurkan menghindari rempah yang panas ketemu panas. Misalnya jahe, ketemu ketumbar, ketemu merica, ketemu lain sebagainya. Menghindari itu. Nah, contohnya begini nih. Contohnya begini. Ya, taruh. Ya, ini tutupnya mana? Nah, ambil dulu. Nah, ini alasnya mana? Ini Bang Yogi. Wah, ini udah banyak kan rempahnya Bang ya? Ya. Ini ada jahe kayaknya. Ini. Ya. Tapi ini ada pasar bumi Bang? Ada, tapi tidak banyak ya. Ini ada serai.
Nah ini gelasnya, tutupnya, gelas lokinya tolong sekalian. Gelas satu lagi. Ya, gelas loki satu lagi. Ini harus ditutup tutupnya. Tutup dulu sampai dia mulai ini ya. Ya. Kalau ini sari rempah Bang Yogi. Sari rempah ya. Ini kan modern style nih. Iya. Ya kan? Ini kalau Bang Yogi lihat asli rempahnya direbus, kayu semua akar semua numpuk di dalam periuk itu. Kalau langsung kita hidangkan, Langsung. kita lihatnya langsung mules nih loh. Iya, sini lakinya. Iya. Tapi sewaktu dia itu tadi kan taste, risk, benefit. Nah, sewaktu penampilannya seperti ini, maka ini menjadi sesuatu yang dan ini bisa diminum dengan es. Oh, dengan es. Minta bantu es. Oh, bisa diminum dengan Ini es. bisa diminum dengan es. Tapi kalau ini tidak. Berarti termasuk ini yang ini apa namanya nih, Bang? apa Ini namanya? kita kasih nama segalo rempah. Segalo rempah ya. Jadi segalo rempah kan itu tuh rempahnya banyak kan tuh. Jadi dia apa sesuai dengan tampangnya. Gitu. Namanya sesuai dengan tampangnya ya. Segalo rempah. Namanya sesuai dengan dia segalo rempah. Nah ini levelnya standar nih Bang Yogi. Standar ya? ini untuk pemula. Oke. Jadi dia legit, sedap, ya nikmat juga ada. Tapi makin ada level 1, level 2 ya. Ya, ke atas ada level 2, level 1, level 2, level 3, level 4. Dan topnya kita ada spesial. Itu yang paling pahit tuh, Bang. Yang paling pahit, jadi dia semakin naik levelnya semakin pahit. Semakin obat lah. Bang. Semakin obat ya. Rasa dia makin obat ya. Tapi ini kayaknya nggak pahit, Bang ya. Oh ini nikmat. Ini nikmat, manis, Manis, segar, enak dilihat, dilihat. modern lah ya. Ya modern. Rasa rempahnya juga kerasa. Ya. Sekilas kan orang bilang kan air jeruk kan. Ya, padahal dia ini kita kasih nama sari rempah. Sari rempah ya. Sari rempah. Jadi dua menu ini yang boleh dibilang selalu ready stock di sini ya. Stop, ya. Termasuk sekarang Sungke Plus. Sungke Plus. Sungke Plus sudah ready stock juga. Oh, Sungke Plus termasuk apa? Daun salam, Bang ya. Ya, ada teh salam. Teh salam ya. Teh salam itu kita main bawang putih itu sebetulnya Bang Yogi. Ya. Kan kita kalau makan bawang putih mentah itu kan indera perasa kita lepas, hilang. Saya pribadi sebetulnya khawatir juga waktu saya tes uji coba ini sering-sering bisa mengganggu saraf perasa. Menurut insting dan pengetahuan rempah saya, bawang putih yang dikunyah mentah itu bisa 2 jam 3 jam kita tidak bisa merasakan asin. Sehingga memang ini misalnya menjadi seperti ini lebih aman. Kemudian di salem, teh salem itu kami main dia diseduh air panas bawang putih. Sehingga memang pengaruh terhadap saraf mulut tidak begitu terasa. Dan memang saya juga kan saya ahli nih, sepakat ya Bang Yogi ya. Iya. Saya ahli nih, saya master nih. Sepakat tidak? Saya meyakini bawang putih jika dia kita makan mentah, dengan dia kita makan sudah digoreng, dengan dia kita makan sudah dibakar, itu khasiatnya berbeda. Saya meyakini itu. Tapi kan tentu kalau hal-hal yang seperti itu kalau memang harus dibuktikan secara ilmiah harus diuji. Ya. Tapi saya meyakini. Kenapa? Karena misalnya dengan perebusan saja gitu, dengan perebusan. Kalau dia kita makan mentah, bahannya ya bahan yang diminta itu. Tapi suatu satu bahan rempah kita rebus, saya meyakini ada dengan panas tertentu ada komposisi turunan yang lainnya keluar. Atau justru ada yang hilang. Ya. Itu makanya jadi dia berbeda-beda, Bang. Ya, itu secara logika berpikir Ya. ya orang kampung yang sok modern. Nah, ini biasanya berapa menit nih, Bang, baru di Ini sudah bisa? sudah bisa ya? Ya, ini sudah bisa. Sudah bisa dikonsumsi, sudah bisa dinikmati pakai sendok gini, Bang ya. Ya.
lebih modern ya. Ya, Lebih modern. kita minum minuman tradisional, tapi kemudian tidak kampungan. Iya. Masih ada manisnya. Ya, karena ini standar. Ini Kalau level 2 lebih pahit lagi. kalau pemula minum ini dia seperti orang melihat saya, Bang Yogi. Orang kalau melihat saya pertama kali lihat itu langsung suka. Nah, kalau pemula minum yang ini, dia langsung suka juga. Jadi dia dalam perspektif pandangan saya sungguh ganteng dia ini. Berarti ini kalau ada yang masuk angin bisa, Ya, nggak perlu dikerok lagi bang ya. kalau dia masuk angin dikasih ini, dia mau ngerok, Bang. Dia nggak mau dikerok, dia mau ngerok. Iya, bisa dibuktikan nanti. Jadi ke depan apa nih yang masih abang mau capai gitu kan? Ke depan soal Galwe Rempah atau apalagi yang mau abang tambah menunya atau apa yang dalam harapan abang ke depan ini? Ya, pertama saya apresiasi betul untuk Kementerian Kesehatan ya yang sudah membuat edaran tentang manfaat rempah dan rempah. Meskipun sebelum ini kita sama-sama sudah ketahui bahwasanya betul berbagai hal yang berhubungan dengan pengobatan di Indonesia itu kan proses legalitas produknya bisa dikonsumsi oleh masyarakat itu ada dua. Pertama harus memenuhi syarat uji ilmiah sehingga dia bisa ditetapkan sebagai obat, sehingga dia boleh diproduksi dan diperjualbelikan sebagai obat. Harus memiliki analisis ilmiah, uji lab yang jelas dan sebagainya. Tapi di sisi lain, selama ini pemerintah juga sudah mendukung beberapa produk yang berhubungan dengan pengobatan itu dengan hanya studi empiris saja. Gitu. Misalnya kayak saya tadi, 1 orang kistanya pecah, besok 2 orang kistanya pecah, besok 3 orang kistanya pecah. Ya, saya mungkin sudah boleh nih. Ya. Tapi kan dia tidak boleh di-labeling sebagai obat. Iya. Dia hanya boleh di-labeling sebagai jamu. Oke. Iya, iya. Jadi di situ dia hanya dicantumkan sebagai jamu, tidak boleh sebagai obat. Nah, kalau yang uji ilmiahnya jelas, dia bisa sebagai obat. Jadi ada 2 hal, yang secara empiris dan yang secara uji ilmiah betul. Kemudian pemerintah yang sudah memberikan ruang yang cukup besar dari edaran itu, saya kira kan ini justru menambah energi kami. Ada dukungan. Ada dukungan dari pemerintah, terutama dalam surat edaran ini bertegas soal coronanya, Iya. coronavirus dengan itu. Tentu saya juga berharap ke depan kami bisa membantu lebih banyak orang. Terlepas dari selesai atau tidak nanti selesai corona ini ya. Iya, Mudah-mudahan selesai lah bang ya. mudah-mudahan selesai dan bisa membantu lebih banyak orang. Ini tidak hanya di corona saja, Iya. di beberapa hal yang memang selama ini kita lihat, misalnya dia kurang subur, lambat punya anak, atau ada kualitasnya kurang baik. Artinya kami mau menjangkau lebih banyak orang. Atau paling tidak mencegah diabetes. Mencegah diabetes, menjaga gula darahnya tetap stabil. Karena kita kan nggak ada obatnya tentang Ya. diabetes. Paling tidak mencegah, mengontrol bang ya. Ya, mengendalikan itu. Misalnya Bang Yogi kondangan nih hari Minggu makannya berlebihan, Iya. malamnya mampir, Iya. dinetralisir. Lebih ke situ sebenarnya bang ya. Ke situ. Jadi, dan kami juga berencana sebetulnya, saya sedang mempersiapkan satu tempat baru, Bang Yogi. Kami mau kasih nama dapur itu special order. Oke. Special order ya. Jadi kalau tiba-tiba ada yang datang nih, Pak, saya ada resep baru, ini tolong buatkan. Nah, dapur ini akan membuat. Diuji coba dulu. Diuji coba di situ, dicari rasanya yang enak, apanya seperti apa. Coba dikalkulasi resepnya benar atau tidak. Diskus dulu kalau perlu. Nah, dan beberapa kawan-kawan herbalis kan sering kesini nih. Kami sering berkomunikasi, berdiskusi soal banyak hal.
yang berhubungan dengan rempah. Nah, special order ini saya harapkan justru sebetulnya bisa memberi masukan lagi, ya, menggali resep-resep lama itu yang mungkin masih ada tersimpan di beberapa orang, Ya. tapi tidak sampai, tidak muncul. Ya paling tidak biar jangan punah juga bang ya. Biar jangan punah. Karena kan banyak nih resep-resep kita yang tidak diturunkan Iya. oleh orang tuanya ke anaknya atau ke cucunya, berhenti kan. Karena zaman modernisasi segala macam Ya. ini kan. Ada yang mungkin masih tahu tapi karena support pemerintahnya kurang, menganggap itu bohong lah. Ya. Nah, sekarang pemerintah sudah open nih, Ya. ya. Nah, sebetulnya pun kalau mau jual beli, mau ke UMKM, ke ekonomi, udah ruangnya sudah ada nih. Dengan labeling jamu, resep-resep lama ini ya kita angkat aja. Tapi mungkin nggak misalnya abang berbagi soal resep-resep itu dalam dituangkan dalam buku besok, sehingga bisa mungkin dibuat orang di tempat lain gitu kan. Bisa. Karena Justru, kan kalau dibukukan paling tidak kan terdokumentasi, tercatat kan, dan orang bisa mengerjakannya sendiri. bisa. Ya kan? Ya, kalau itu kan sebetulnya tidak harus menunggu kami ya. Karena sekarang sudah banyak itu. Sudah banyak kawan-kawan yang memiliki resep, kemudian mendistribusikan resepnya. Tapi tentu, ya, Nah, ini esnya ya. tapi tentu, tentu apa, pembuktian terhadap itu dengan prinsip-prinsip herbal, dengan prinsip-prinsip jamu tadi, kemudian empirisnya melihat itu bagaimana. Maka sebetulnya saya juga berharap nih, kalau seandainya di setiap provinsi warung rempah ini ada, ya, maka saya yakin nih Bang Yogi, pengetahuan lokal akan terkumpul di situ. Ada tempatnya bang. Ada tempat mereka melakukan riset dengan spesial dapur, spesial order Ada itu. tempat pertemuannya ya. Ada tempat pertemuan. Ada diskusi sehat. Iya. Ada orang bisa santai, tapi tempatnya santai betul. Ada musik. Iya. Ya. Orang yang memang betul-betul bisa relate. Ini misalnya saya atau ada rekan-rekan saya yang sudah diabetes, sudah kolesterol, sudah hipertensi, tapi kepingin ngobrol, diskus dengan teman-temannya, tempat yang justru dia pulang bertambah sehat. Iya. Kan bingung kita mencari. Iya. Nah, saya berharap sebenarnya ini menjadi solusi, sehingga ini menjadi lifestyle, gaya. Oke. Lifestyle bang. Lifestyle. Jadi kita pun mulai bergaya hidup lebih sehat ya. Dan kita justru dengan lifestyle seperti itu merasa menjadi orang yang lebih modern, Lebih percaya diri. lebih bergaya, lebih sehat. Dan tertentu juga murah. Setuju bang ya. Aduh, memang betul-betul kita sudah bicara apa adanya nih. Iya. Kita bicara apa adanya. Terus, luar biasa ya. Iya, ini pakai es bisa nih. Bisa ya. Kalau siang lebih asik pakai es. Bedanya memang kalau herbal ini studi empirisnya, uji cobanya harus berkali-kali dan makan waktu bang ya. Ya. Ya misalnya itu tadi kista ya, Hmm. ya kistanya pecah. Saya aja nih pribadi nih, misalnya ini tungkai. Ini sewaktu saya rebus 1 on tungkai, 1 on dengan 5 liter air, kemudian saya susutkan menjadi 2,5 sampai 3 liter air. Itu di uji coba saya dia secara tunggal, dia saya minum itu agak berdebar-debar. Ya, berdebar-debar, lama-lama agak pegel. Ya, artinya kan ini kayaknya pengaruhnya ke situ ada. Ya. Nah, saya langsung tes case ke beberapa orang dan semua menyatakan sama, Sama rasanya. berdebar. Nah, sehingga kemudian saya kombinasi dengan bahan lain yang saya ketahui bisa mengurangi debar, Lebih dingin ya. mengurangi tekanan, ya. Turun dia, hilang debarnya, tapi lengket. Oh, Nah, mungkin getah ketemu getah, iya. jadi lebih kelat, wah, jadi lengket. Kurang nikmat ya. Kurang nikmat ya, Pak. Rasanya tuh bang ya. Ya, sementara kita harus taste-nya harus
tetap ada. harus sedap. Sehingga saya tambahkan lagi yang membuang kelasnya, tidak bisa 100%, di ujung masih terasa sedikit, tapi sudah nyaman. Tapi masih belum enak, saya tambahkan lagi. Nah, sehingga kami kemudian memproduksi Sungai Plus maknyos. Rasanya dapat. Rasanya dapat, manfaatnya dapat, penampilannya juga asli. Ya, minta sungke Sa. Di botol ya. Dan menurut saya juga kan luar biasa nih Indonesia nih Bang Yogi. Kata teman-teman saya dan guru-guru sekolah saya dulu, Indonesia ini jadi negara terjajah justru karena dia kaya dengan rempah. Menjajah, pengen menjajah bangsa kita ini itu semata-mata untuk mengejar rempah. Iya. Ada dulu yang terkenal apa? Iya, ada cengkeh ya. Bakau. Itu sehingga kemudian kita menjadi bangsa yang terjajah karena kita kaya. Dan bangsa Eropa pun sekarang aku pikir lebih tertarik di Indonesia ini pasti kalau tahu kantong-kantong rempah ini mereka akan jangan-jangan berwisata rempah kan, berwisata minum rempah, minum herbal kan, yang mereka tidak dapatkan di negaranya Pak. Bisa jadi kan ke depannya itu ada wisata herbal, wisata rempah, wisata hidup sehat namanya kan. Klub Iya kan? klub sehat. Iya, klub sehat kan. Startnya mungkin di klub sehat dulu. Iya. Itu ya. Jadi ini tadi ini ya, ini semua ini. Nah, ini dia. Jadi ini ya. Inilah barangnya Bang ya. Nah, ini barang. Ini sebelum dan ini setelah. Kalau ini nanti kita bisa lihat di dapur. Ya, bisa kita lihat di dapur. Ini rasanya mulai hangat Bang. Segar. Oke. Ini Bang. Nah ini dia nih Bang Yogi yang akhir-akhir ini sangat diminati. Inilah dia Sunkai Plus. Ya, Sunkai Plus yang memang di awal uji coba saya tadi pertama dia kalau Berdebar. secara tunggal dia berdebar, kemudian saya campurkan dengan rempah yang bisa menekan mengurangi rasa debar, tapi dia lengket. Nah, kemudian saya campurkan dengan ini ada mungkin nampak ini ada jeruk nipis. Nah, sehingga dia lebih lempeng, hanya di ujung sedikit, tapi masih belum enak. Kita tambahkan lagi beberapa supaya aromaterapinya tetap dapat. Kita tambahkan lagi beberapa rempah. Sehingga memang kalau kawan-kawan yang kesini kita anjurkan minum setengah botol pagi, setengah botol Jadi malam. nggak usah terlalu banyak Bang ya. Tidak usah terlalu Dan banyak. minumnya pun pelan-pelan ya. Ya, minumnya pelan-pelan. Tapi kalau dia di swab positif, kami rekomendasinya ini 3 kali sehari. Nah, selama juga dia melakukan perawatan intensif dengan dokter ahli dan bawah pengawasan tim Covid provinsi tentu. Nah, kita bantu ini. Beberapa berhasil di 6 hari, kemudian di swab dia sudah negatif. Lebih cepat sehat ya. Lebih cepat sehat. Itu vitamin C, berjemur dan bergerak olahraga tetap menjadi prioritas. Bahkan vitamin D ya. Kita beberapa kalau tim COVID kita menggunakan apa, mungkin salvitrol atau apa yang vitamin D yang memang bisa membantu. Tapi memang inilah yang periode hari ini populer ya, Bang Yogi ya, di Jambi populer. Booming. Booming di Jambi, Pak Bupati Merangin kemarin juga Bupati Merangin. yang mengenalkan kayaknya ya. Ya, Bapak Al Haris ya. Al Haris itu luar biasa. Pak Al Haris ini juga beliau ini kan sering nih berdiskusi juga dengan kita soal rempah. Pak Al Haris tidak hanya mengetahui soal sungai, beliau mengetahui beberapa macam rempah lain yang ada di kabupatennya. Kami sering berdiskusi soal itu bagaimana
itu juga tentu kalau kepala daerah semua di Provinsi Jambi ini meyakini rempah, herbal, tanaman-tanaman kita di Provinsi Jambi ini, di hutan-hutan kita ini bisa diolah secara maksimal, tentu ini akan menjadi income tambahan untuk masyarakat di situasi corona yang berbagai usaha sedang seret Bang. serat. Jadi itu salah satu Itu alternatif ya yang bisa menjadi pilihan sumber ekonomi di masyarakat. masyarakat Jambi ya, bisa mengirim ke Jawa, ke Jakarta, ke mana, sehingga ada income tambahan. Karena kan cungkai kan udah dibilang tidak sulit didapatkan di Jambi Bang ya. Wah iya, cungkai ini kalau di Jambi ditancapkan batangnya itu tumbuh dia. Kayak ubi ya. Ya, kayak pohon ubi. Dan masyarakat Jambi ini kan cungkai ini dipakai untuk pembatas pematang sawah, menjadi pagar, saking dia mudahnya itu. Berarti sungkai ini betapa banyak manfaatnya Bang ya. Betul. Dari daunnya, jadi ini ya. Ya. Ini kan daunnya direbus Bang ya. Daunnya, Batangnya bermanfaat, Ya. bisa jadi furniture juga kan. ya kayunya ya, Kayunya. dan tanamannya pun secara utuh bisa memberikan manfaat menjadi pagar. Akarnya tapi bisa dikonsumsi Nah, Bang. itu aja sungkai mungkin penting ya. Dan memang bagaimana kemudian masyarakat bersama pemerintah dan mungkin ada perguruan tinggi yang berminat melakukan penelitian yang lebih mendalam soal sungkai. Karena memang di beberapa jurnal internasional penelitian sungkai ini sudah cukup banyak. Sudah cukup. Tapi yang lebih spesifik untuk penyembuhan penyakit itu menurut saya tantangan yang lain. Proses Abang membangun warung Galue Rempah ini, apa yang paling buat kesan? Apakah dari proses awalnya yang sungguh sangat berkesan? Nah, itu gimana Bang Wisma? Ceritanya. Ya, yang cukup berkesan dulu nih, ya. Yang cukup berkesan tentu hasilnya ya. Tentu saya merasa saya mendapat apresiasi yang cukup banyak dari kawan-kawan yang sudah mengkonsumsi ini. Itu cukup berkesan bagi saya. Kenapa? Karena akhirnya apa yang saya bayangkan itu tidak terbukti nih bermanfaat untuk kawan-kawan yang sudah mengkonsumsi. Tapi yang sangat berkesan ini Bang. Ini yang paling gawat, yang sangat berkesan. Yang sangat berkesan itu tentu proses awal saya membangunnya. Membangun tempat ini. Ya, jadi situasinya memang saya resign, saya terakhir dikontrak KLHK melalui BPSKL Medan menjadi tenaga ahli. Kemudian saya resign dari proyek itu, praktis tidak ada income. Tentu saya tidak ingin lagi bekerja di wilayah itu, di ruang itu. Nah, saya putuskan membuat warung ini. Membuat warung dengan keadaan tidak punya uang. Jadi saya buat 2 kali 2 meter, hanya dengan terpal plastik. Itu yang sangat berkesan kalau hari hujan, Bang Yogi. Kawan-kawan yang sedang berkumpul itu ngumpul di tengah. Supaya tidak basah. Ya. Dan satu hari itu 1 orang, 2 orang, 3 orang, ya. Kecuali betul saya telepon, kumpul, kita minum, main. Dan lebih sering saya hanya tidur saja. Jadi saya siapkan 1 kursi panjang, saya tidur. 8 bulan sampai 1 tahun pertama itu saya jalan. Dan yang menjadi faktor kenapa itu menjadi sangat berkesan selama proses menunggu itu, ya ada masukan yang disampaikan ke saya, siapa yang mau beli minuman Anda ini? Ini sesuatu yang tidak lazim, yang tidak ada pasarnya. Udahlah sepi, dipatahkan lagi semangat. Dipatahkan lagi, padahal saya yakin betul manfaatnya luar biasa. Jadi itu membuat saya naik turun, maju mundur. Teruskan atau tidak? Naik turun. Kenapa? Karena saya harus menafkahi keluarga. Anak 5 ya? Anak saya 5.
bagaimana kemudian bisa menghidupi keluarga, bagaimana kemudian membangun usaha ini. Tapi karena memang ini manfaatnya spontan, sesudah beberapa orang kemudian testimoninya menyatakan betul bermanfaat, kami mulai booming. Tentu boomingnya usaha ini itu menjadi kesan juga bagi saya tadi. Saya menikmatinya tidak hanya karena income-nya yang saya dapat, tapi karena apresiasinya, pengakuannya, manfaatnya. Jadi kawan-kawan maupun keluarga yang dulu menganggap ini ide yang konyol, ide yang mustahil, hari ini dia sudah apresiasi saya luar biasa. Semangat, keyakinan, dan secara prinsip tetap berada dalam ruang untuk bagaimana kemudian kita dengan cara kita bisa memberi manfaat untuk orang lain. Siap. Berarti itulah bisa perbincangan kita dengan Bang Wisma, bagaimana beliau ini membangun usaha rempah ini dari modal zero dengan boleh dibilang banyak dilarang oleh teman-temannya bahkan keluarganya, tapi sampai tahap ini akhirnya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi banyak orang, terutama kala kita kesulitan menghadapi masa pandemi ini. Dan semoga ini pola hidup sehat ini menjadi lifestyle ke depan. Kira-kira itu kesimpulan dari bicara kita sore hari ini. Terima kasih Bang Wisma, semoga memang lifestyle gaya hidup sehat ini terus akan membuming sampai kapanpun. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Kami dari detail.id bicara apa adanya, salam sehat.